ketika gue bikin konten, ternyata ya teman terdekat itu nggak selalu support kita. Nggak semua orang tuh seneng ngelihat kita tuh sukses dan lebih baik daripada mereka. Gue langsung bikin 2 akun, tapi gue sempet cek ombak dulu. Ternyata tuh konten yang diupload di akun sendiri itu lebih nggak naik ketimbang yang gue upload di akun yang memang khusus untuk bahas kripto. Oke, halo, kembali lagi dengan gua Guntur di podcast Ngobrolin Kripto dari Gudang Kripto. Hari ini gua kedatangan tamu spesial nih. Wah, luar biasa banget nih, Mbak Ajeng ya? Iya, halo Mas Guntur. Halo, salam kenal Mbak Ajeng. Salam kenal juga, thank you udah di-invite ke podcastnya Gudang Kripto. Dengan senang hati. Gua beberapa hari ini coba pelajarin ya, ngeliat gitu dari konten lo, Ajeng Talks ya? Iya. Oke, ada di Instagram sama di TikTok. Iya. Oke, menarik. Ini salah satu KOL di kripto ya, di Web3 yang gue ngelihat growth-nya oke sih kalau dari kontennya ya. Dan ya mungkin dari teman-teman di sini pengen belajar juga kali ya untuk bisa menjadi KOL dan juga di Web3 itu seperti apa sih. Nah, gue pengen kupas nih dari boleh banget nih, senang kalau bisa berbagi dan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nonton. Siap. Nah, mungkin dari awal kali ya Mbak Ajeng, gue pengen tahu dulu. Kan tadi kita sebelum mulai nih agak ngobrol-ngobrol dulu lah biar kenal sedikit gitu. Lu bilang tadi sebelum masuk ke industri Web3, lu di Web2 dulu ya? Iya. Nah, itu trigger apa sih dulu awalnya lu bisa akhirnya masuk ke Web3, terus lu bikin konten gitu di Web3 itu trigger awalnya apa? Mungkin trigger awalnya karena waktu itu kantor sebelum yang sekarang ya, itu corporate, dan setelah 2 kali startup sebelum yang terakhir corporate itu tuh gue tuh ngerasa kayaknya gue bukan orang corporate nih untuk kerja di sana gitu, kayak nggak cocok aja. Terus ngelihat juga saat itu industri Web3 lagi mulai terkenal. Ada salah satu akademi lah yang cukup terkenal dan gue sering nonton kontennya dan kayaknya ini menarik juga nih. Dan ditambah lagi gue tuh deket sama cowok yang memang into crypto. Jadi dia tuh sering ngajarin gue, setiap jalan tuh ada yang diomongin nih soal Web3, soal apa. Jadi kayaknya menarik nih. Terus pas gue cari lowongan kerja, itu ada muncul salah satu startup Web3 yang masih baru, masih awal banget, early stage gitu, dan lagi cari community manager awalnya. Ya udah interview segala macem, akhirnya lolos, tapi bukan sebagai community manager. Ternyata CEO-nya tuh menawarkan gue posisi yang lain, yaitu head of content marketing, which is content. Padahal sebelumnya tuh gue nggak begitu mendalami soal konten. Terus juga ya udah gue pelajarin semuanya pada saat proses interview itu, dan gue melihat kayaknya ini ada potensi ke depannya nih industri Web3 ini. Karena kan all about technology kan, kayak semua tuh pasti bakal ngikutin kemana arah teknologi ini akan pergi kan, which is sekarang ya udah bukan Web2 lagi tapi Web3. Dan gue melihat kayaknya gue bisa nih berkembang di sini, dan juga ya startup gitu kayak cocok aja dengan gue, dan diterima. Dan akhirnya ya udah, dan saat itu tuh gue merasa kayaknya kalau misalnya pasti gak sih ada momen yang kayak ketika industri ini maju, gue tuh nggak mau hanya melihat dari belakang gitu, kayak wih ini kok orang bisa sukses di Web3 gitu. Gue tuh ingin penonton doang gitu. Gue nggak mau jadi penonton, gue maunya tuh kayak gue mau jadi salah satu orang yang ikut berkontribusi gitu. Apalagi di Indonesia masih kecil. Kalau kita ke event kripto pun sekarang tuh itu aja orangnya. Tapi sekarang ini udah lumayan agak banyak wajah baru ya. Waktu awal-awal tuh dia lagi jadi kayak ya udah kayak meet up biasa. Itu sih, dan kayaknya ya udah nggak menyesal udah ada di sini sejauh ini gitu, dan kayaknya ini jalan yang tepat sih gue pilih. Berarti lu dari yang nggak ngerti Web3, nggak ngerti kripto, tadi mungkin apa? Cowok lu atau teman dekat aja? Sekarang ya masih pacar sih. Pacar, partner lah ya bilangnya. Yang ngajarin, ngenalin, akhirnya lama-lama lu into sendiri gitu ya. Betul. Dan mulai ngontennya sendiri setelah di company yang ini. Sebelumnya bukan konten kreator atau dunia marketing lah gitu.
Sebelumnya enggak sih, justru sebelumnya juga gue pegangnya tuh ke partnership, bukan yang marketing banget. Dan bahkan kalau bikin konten juga konten-konten estetik gitu, enggak yang terlalu ada informasinya. Nah setelah masuk ke yang si industri yang perusahaan yang sekarang tuh, karena memang megang konten, jadi gue haruskan untuk membuat konten. Itu salah satunya mungkin podcast. Teman-teman juga kalau sering ngeliat gue di YouTube gitu, di podcast ya itu salah satu produk dari yang gue bikin untuk perusahaan gue gitu. Dan selain itu juga ngerasanya kayaknya konten kreator perempuan gitu yang di industri Web3 belum banyak nih gitu. Dan boleh dari ini gue coba bikin. Dan memang waktu itu juga gue ngerasanya tuh cukup cepet sih untuk konten kreator perempuan di industri Web3 itu naiknya lumayan cepet saat itu. Yang bikin semangat sejujurnya gara-gara gue upload satu konten dengan editan yang cukup menyedihkan ya pokoknya, yang gitu. apa adanya aja gitu editannya tuh. Terus tapi ternyata bisa sampai 8.000 gitu, bahkan 12K dalam waktu 2-3 hari gitu. Dan kayaknya kayaknya gue diterima nih, makanya gue lanjutin. Gitu sih. Itu konten pertama? Konten pertama. Di mana ininya channelnya? Di TikTok. Di TikTok. Belum ke Instagram sih. Instagram baru-baru ini sih. Oke. Itu ngebahas apa? Ngebahas soal Bitcoin sih, lebih ke Bitcoin itu apa gitu. Udah itu doang sih, karena ya udah kayaknya better kalau bikin konten mendingan yang dari basic banget supaya orang tuh ngikutinnya lebih enak kan. Oke. Dan itu organik ya? Organik. Gua nggak pernah beli followers ya guys, nggak pernah. Iya. Itu semuanya organik sih. Luar biasa. Berarti dari sejak momen itu lu coba ulik lebih dalam lagi dan akhirnya menikmati ya? Menikmati. I see. Sudah mulai menikmati, uang dari exchange sudah menikmati juga buat endorse. Oh iyalah, haruslah, pastilah. Arahnya ke sana lah ya, konten kreator ya. Oke. Nah, kalau dari menjadi KOL sendiri nih di Web3, lu udah berapa lama sih jalan dari Berarti awal? dari bulan Maret akhir, kayaknya kayak belum setahun sih, kayak baru 9 bulan deh kayaknya. 9 bulan, oke. Let's say mau setahun lah ya. Itu lu setelah udah makin bikin, terus topiknya mungkin berubah-berubah, ada challenge tertentu gak sih? Ada sih, ada banget. Karena pertama itu gue menyadari bahwa orang Indonesia itu lebih suka sesuatu yang bisa membuat dia tuh cepat kaya gitu, kayak mental cepat kaya gitu, instan. Itu tuh lumayan ternyata emang Indonesia banget gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin konten yang lumayan berat dan bisa bikin kita tuh lebih pinter lagi menambah wawasan gitu, itu nggak sebanyak viewsnya tuh nggak sebanyak kalau gue bikin konten soal airdrop, potensi jackpot nih. Wah itu pasti udah pasti viral, itu udah pasti banyak yang nonton. Atau enggak coba garap ini, atau enggak pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan mental cepat kaya dan menjanjikan bisa cepet cuan ya. Betul dan tanpa modal gitu. Tanpa modal. Kayak gitu-gitu tuh pasti cepet sih. Terus juga yang nggak enak itu karena mungkin industri Web3 ini masih yang male domination ya kali ya. Jadi untuk cewek-cewek tuh masih yang sedikit agak-agak stigmanya negatif gitu kalau komentar-komentar. Jadi kayak ya gitulah, banyak banget komentar-komentar kayak gitu di TikTok apalagi. Terus juga ini juga beda ya media yang kita gunakan kalau misalnya Instagram dan TikTok ya. Karena Instagram tuh kebanyakan sejujurnya orangnya lebih mungkin dari segi level IQ-nya lebih cerdas ya daripada yang di TikTok ya. Karena itu juga berdasarkan survei ya guys, bukan behaviornya. Kalau TikTok tuh lebih banyak ya udah gitu kayak gitu. Makanya kalau soal komentar-komentar juga banyak yang nggak disaring. Ya gitulah, banyak lah. Ya. Akhirnya di situ lu menyimpulkan tadi ya bahwa konten-konten yang mengajak atau cuannya cepat gitu, itu lebih naik daripada yang edukatif gitu ya. Iya sih, benar. Komen-komennya juga menggambarkan hal itu, komen-komen di konten lu. Betul. Itu awal-awal sih. Tapi sekarang karena mungkin dia ngelihat ya dari segi kualitas gua sendiri tuh bukan tipikal yang seperti itu, jadinya mereka respect sekarang. Karena gue cukup galak sih untuk komentar-komentar yang terlalu menjurus atau mendiskreditkan perempuan. Gue suka marahin. Lu jawab gitu di situ? Gue jawabin, gue komenin, gue marahin pokoknya. Karena menurut gue kalau gue diemin tuh dia bisa jadi kemana lagi, terus ngomong lagi hal itu ke cewek-cewek yang lain kan. Terus gue tuh minimal dia stop di konten gue, dia sadar gitu bahwa apa yang lu komen tuh bisa menyakiti
manusia nih, gue tuh manusia gitu loh, yang Bitcoin itu manusia, punya hati, punya perasaan yang bisa terluka gitu dengan omongan lo gitu. Jangan sembarangan juga lah ya, walaupun ini media sosial open tapi kayak tetap ada batasan-batasan ya. Betul, dari segi gue sebetulnya nggak begitu diambil hati, tapi gue mau lebih ke lu ngambil pelajaran dari apa yang lo lakuin gitu. Gitu, karena nggak semua perempuan tuh bisa lo gituin, itu sih. Dan gue selalu memberikan hal ini kepada teman-teman gue yang lain juga, kayak yang content creator. Gue selalu bilang, kalau ada yang kayak gini, lu jangan diem, nanti makin-makin. Dan yang lain tuh yang nonton pasti karena lu diemin, dia bakalan ngelakuin hal yang sama juga gitu. Mendingan lu tegur dan biar dia stop. Gitu. Dan satu lagi yang bikin gue sadar tuh, ketika gue bikin konten, ternyata ya teman terdekat itu nggak selalu support kita. Kayak misalnya nih, kayak kalau misalnya gue bikin konten di akun pribadi nih yang ke Ajeng Talks, itu nggak cepat naik. Karena pertama mereka tuh banyak ini di luar masalah apapun dengan teman atau gimana ya, tapi nggak semua orang tuh seneng ngelihat kita tuh sukses dan lebih baik daripada mereka. Karena mereka nggak support. Karena ketika lo bikin konten, misalnya konten soal Bitcoin, lo upload, dan ternyata orang-orang di followers lu tuh nggak suka Bitcoin atau anti Bitcoin, dia nggak akan like, nggak akan komen, dan itu nggak akan bikin konten lu tuh naik. Better, makanya gue juga ini selalu bilang ke temen gue yang lain tuh bahwa kalau bikin konten, mendingan pisahin dengan akun pribadi. Kalau memang itu terlalu jauh nih niche-nya nih, kalau tahu deket, malah nanti nggak akan cepet naik. Berarti lu sekarang punya 2 akun ya? Satu akun memang personal live, satu lagi khusus buat konten. Betul. Tapi lu memang dari awal udah langsung bikin 2? Maksudnya pas lu ngonten udah langsung bikin akun baru atau lu cek ombak dulu gitu? Gue langsung bikin 2 akun, tapi gue sempet cek ombak dulu. Ternyata tuh konten yang diupload di akun sendiri itu lebih nggak naik ketimbang yang gue upload di akun yang memang khusus untuk bahas kripto. Dari situ lu ambil kesimpulan ya bahwa ya udahlah gue fokusnya di akun yang Ajeng Talks itu ya. Iya, dan itu juga lumayan waktu upload di akun pribadi kayak ngapain sih bahas-bahas kripto gitu-gitu. Bahkan sekarang kalau gue lagi main sama teman gue ini Ajeng Bitcoin. Ajeng Bitcoin. Gue punya label sendiri ya. Kayak oh ya udah nggak apa-apa, gue anggap itu sebagai apresiasi aja udah. Oke, ya. Di labelin ya sama circle malah ya. Iya, bahkan gue kan main softball kan di GBK kan. Jadi setiap gue memukul tuh kayak wah ini dia pukulan Bitcoin, terus kayak kesel banget kayak ya udahlah. Iya. I see. 9 bulan ya berarti. Lu berarti dari kantor sendiri malah support ya untuk ya udah lu lanjutin nih gitu, walaupun mungkin bukan pakai branding kantor, branding personal, tapi ya konten pun general gitu ya, nggak mesti harus bahas tentang kantor, itu tetap disupport ya. Disupport, dan bahkan kantor gue ini tuh kita kan sebetulnya ada beberapa bisnis model kan. Jadi kalau misalnya kita keluar negeri terus ada project lain mau chip in ke kita tuh selalu nawarin bahwa kita bisa promosiin projectnya tuh juga di konten-konten gue, dan juga kalau kalian tahu Teresa Learns juga kan part of juga di kantor gue, jadinya itu bisa jadi salah satu produk marketing juga, jadi bisa bantu untuk exposure ya. Betul karena kan sekarang kripto nih khususnya ya, behavior kan adalah online, serba online gitu, digital, dan attention itu kan yang bikin viralitasnya bisa ya kedengeran gitu. Betul. Iya. Oke, ini kembali lagi nih ke KOL. Ya mungkin di era sekarang nih, di halving yang sekarang dengan industri yang terus berkembang, mungkin juga tadi lu bilang cewek masih dikit gitu ya. Dan gue sih juga believe nih ke depannya ya kripto atau investor cewek atau influencer cewek itu akan makin bertambah. Nah, buat temen-temen mungkin yang nonton nih pengen jadi KOL juga kayak lo, tapi somehow masih galau atau mungkin tadi fundamental kriptonya belum ngerti gitu-gitu. Itu startnya dari mana sih untuk bisa akhirnya sampai kayak sekarang gitu settle? Nah, biasanya kan yang pertama nih yang berat ya, yang sulit. Itu gimana? Bener-bener. Ini sering banget ditanyain sama teman-teman cewek yang datang ke event-event kripto terus ketemu gue. Kayak, Kak, gimana sih mulainya? Jawaban gue selalu sama sih. Untuk mulainya pertama, gak perlu mikirin banyak soal tools dulu. Sekarang, literally mulai aja dulu, bikin konten yang memang kalian mau bikin konten. Jadi ketika gue bikin konten soal Bitcoin pertama kali itu, gue nggak begitu paham banyak soal Bitcoin, tapi gue cari tahu dulu nih, karena kan udah ada AI, udah ChatGPT, cloud, itu tuh udah bisa support banget.
cari dia di sana terus kayak minta bantuan untuk bikin skrip kalau emang kalian nggak bisa bikin skrip. Dia bakal dibikinin. Terus ya udah kalian tinggal record aja. Itu gue pertama kali bikin konten tuh bisa yang satu video nih bisa 2-3 jam gue nge-record karena kayak ngulang. Terus kayak ini tone-nya kurang bagus nih. Aduh gitu kayak banyak kayak gitunya. Itu dan itu ya udah emang itu proses di awal pasti kayak gitu. Nanti bakal elevate sendiri gitu, makin lo sering bikin makin bagus juga kontennya. Terus pertama palingan kayak tadi siapin satu akun yang nggak nyampur sama akun pribadi. Kalau kalian tuh kan kadang suka gengsi nggak sih kalau bikin konten tuh ada yang ngomong ngapain sih sesuatu jadi influencer gitu-gitu, pasti banyak banget yang ngomong kayak gitu. Jadi biar hal itu nggak ada, bikin konten di akun baru supaya nge-follow juga memang orang yang tertarik untuk memang into topik crypto lo gitu, into Web3. Dan itu bisa bikin lebih cepat naik karena itu generic banget kan kalau kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kalian lebih ke rutin ya, bikin kontennya rutin setiap hari diupload. Apapun itu kontennya, jadi mesti ngupload aja. Dan nggak semua harus yang monolog ngomong dengan materi ya, bisa jadi konten-konten yang kayak iseng-iseng bikin apa, kayak apa ya? Gue tuh bikin konten ada yang sampai 500.000 di Instagram. Itu gue nggak expect bakal sebanyak itu. Gue cuman kayak duduk terus di-record sendiri kan sama handphone gue, terus gue bilang gue emang waktu itu mukanya lagi agak sedikit cemburu, terus kayak gue bikin teks apa ya di konten ini nih, kayaknya lumayan nih kalau gue bisa bikin. Gue bikin kayak abis ngomong sama pacar buat minta Bitcoin 0,1 Bitcoin, padahal cuma segitu doang, masa nggak dikasih? Itu sampai 500.000 orang yang nonton. Maksud gue kadang gitu, kadang tuh konten yang konten yang nggak terlalu banyak effort justru bisa impactnya lebih gede ketimbang yang itu. Jadi ya udah. Terus sama lagi siapin mental bahwa memang nggak semua konten kita bakalan viral. Ada yang memang viewsnya 300, 200, ya it's okay, itu kan part of process ya. Jadinya dijalanin aja. Jadi memang harus siap mental dan konsistensi itu sih. Itu di awal harus kayak gitu banget, dan tahan aja kalau mau dibilangin apapun juga tahan aja. Ya, karena memang dampak jadi influencer tuh ya dikenal orang, dan orang kan warna-warni ya, orang warna-warni ya feedbacknya lah. Jadi ya harus siap juga, nggak cuma dipuji tapi dicaci gitu kan. Betul. Itu sih. Pokoknya yang pertama mulai aja dulu, apapun kontennya mulai aja dulu. Oke. Jadi dari situ kan bisa tahu ya, maksudnya mana yang bakalan works, mana yang enggak kontennya. Jadi jangan terlalu mikirin niche-nya nih. Pertama mau ngebahasnya soal airdrop doang. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan mana tahu orang lebih seneng kalau kita ngebahas soal yang lain gitu. Karena gue aja dari misalnya 10 konten tuh yang paling banyak ditonton konten-konten gue yang nggak soal materi, justru kayak yang tadi tuh, kayak video-video yang nyeleneh soal traders atau apa gitu, yang nyindir-nyindir atau nggak mewakili perasaan mereka, itu yang lebih works. Tapi gue tetap ada idealisme bahwa gue nggak mau cuma konten kosong, gue maunya ada sesuatu yang bisa orang lain ambil dari konten gue gitu. Oke. Ya biasanya kan yang naik juga kayak apa ya, either dia hate speech atau yang memang membawa hal-hal negatif. Betul. Nah, itu gorengannya tuh bisa cepat gitu ya. Bener, itu setuju sih. Dan lu menjaga idealisme itu bahwa ya lu pengen deliver topik yang berbobot gitu. Iya. Gue ada satu teman, dia KOL juga. Dia selalu bikin konten sebagai traders gitu lah intinya. Itu nggak pernah konten yang materi panjang lebar, nggak. Cuman video paling di bawah 10 detik. Ya udah pakai suara apa segala macam. Udah, sekarang udah banyak banget followersnya. Cuma satu jenis konten doang dia dari awal kayak gitu. 10 detik doang? 10 detik, dan itu cuman kayak ngebahas kenal sama cowok, terus ternyata traders gitu-gitu lah intinya. Tapi tetap di ranah kripto, tetap di ranah Web3. Ranah Web3. Oke. Tapi lu pelajarin ininya juga nggak sih, kayak apa algoritma ya? Karena kan mungkin setiap channel, setiap medsos beda-beda tuh. Betul. Nah itu lu gimana sih cara pelajarinnya? Karena mungkin gue selama 8 bulan ini kan lumayan banyak sering upload ya di TikTok, di Instagram, dan yang bisa gue compare dua media ini. Jadi kalau di TikTok itu lebih suka video yang panjang. TikTok video panjang. Panjang tuh berapa menit, berapa detik gitu? Mungkin more than 1 menit sejujurnya. Atau foto slide. Foto yang di slide gitu. Jadi sebetulnya karena kan video TikTok itu kan media sosial emang orang untuk apa ya, langsung yang gak kayak Instagram yang kita bisa ngelihat profile bisa ngelihat orang-orang kita follow doang kan. Kalau TikTok tuh langsung ke FYP yang kita bisa dapat random aja gitu. General banget lah viewsnya ya. Dan TikTok tuh lebih seneng kalau orang menghabiskan waktu di konten kita. Jadi makin banyak
orang menghabiskan waktu itu makin akan di FYP-in terus kontennya. Itu gue ini banget deh. Itu lumayan pengalaman banget soal itu. Sama di TikTok itu jangan pernah naruh chart apapun di video. Chart market. Nggak gitu. bisa. Itu pasti bakalan kena take out atau enggak itu langsung kena community guidelines. Dan lo bisa di apa ya? Akun lo tuh di-ban selama seminggu gitu, nggak bisa FYP lagi. Terus nggak boleh ngomongin soal airdrop, kayak kita mengajak orang untuk ikutan. Itu tuh sebetulnya nggak. Di akun gue tuh kalau ngebahas soal airdrop tuh bisa yang nggak naik banget. Itu views-nya bisa yang 0 atau nggak cuma 10. Dari 15.000 followers gue tuh kayak cuma 10. Gitu. Dan itu lama banget. Gitu. Terus kadang nih lumayan sensitif dengan video sih. Kalau videonya mengandung kata-kata apa segala macem itu lumayan sensitif banget. Video gimana maksudnya? Misalnya nge-stitch video orang apa? Enggak, kita dari video kita nih misalnya kan gue pakai musik apa, tapi videonya tuh video waktu gue inget banget waktu di Bali tuh gue ada bikin video teman gue tuh kayak pakai bikini gitu. Terus kayak gue sempat videoin dan itu tuh lumayan kena community guidelines-nya si TikTok. Itu nggak bisa. Bentar. Lu ngerekam orang temen lu? Iya. Ngerekam? Itu lagi di kolam renang gitu. Kolam renang? Ke konten Ajeng Talks lu? Untuk apa itu dimasukin? Tapi lebih ke konten yang buat ini loh, buat yang iseng-iseng transisi doang. Bukan konten yang bukan monolog, tapi lebih ke kayak yang gue bikin sebelumnya yang konten-konten iseng gitu doang. Gue bikin ke situ, pakai tulisan. Itu juga nggak terlalu vulgar sebetulnya. Jadi kayak normal aja. Cuman itu nggak naik, cuma 0 doang selama 3 jam tuh 0. Tapi lu yakin gara-gara ada itu potongan video itu? Iya, karena pas gue ganti videonya dengan suara yang sama, tulisan yang sama, itu works. Dan itunya doang di take out? Iya. Jadi gue hapus, gue ganti videonya yang baru, terus gue masukin tulisan yang sama, caption sama, sama suara yang sama. Maksudnya kayak musik yang sama. Itu works. Itu langsung dalam 10 menit udah 100 orang yang nonton. Oke. Bentar. Gue agak mendengar itu agak nggak make sense sih, nggak tahu ya. Ngelihatnya adalah ya kan TikTok, sorry to say gitu, video joget-joget banyak ya. Banyak. Gitu kok. Gue nggak ngerti gue. Nah itu dia yang bikin gue tuh kayak ini nggak mungkin karena maksud gue tuh banyak juga kan orang yang bikin konten joget dan juga belahan dada mohon maaf kemana-mana gitu. Iya. Konten gue tuh enggak, setuju kayak biasa, kayak orang pada berenang biasa tapi pakai bikini, ngerti gak sih, yang nggak terlalu terbuka juga. Itu pernah digituin. Terus ya udah deh, kalau di Instagram justru lebih cuek. Instagram tuh nggak sebegitu sensitifnya soal akun video kayak gitu. Terus tapi di Instagram nggak mau terlalu panjang. Kalau video paling bagus tuh di Instagram ya kayak short video yang 10-15 detik gitu. Kalau yang panjang-panjang kadang bahkan nggak sebegitu naiknya, kecuali kalau kita tuh bagus banget yang dibahas. Itu di story apa di feed-nya? Apa di reels? Oh, di reels gitu. Terus di Instagram tuh kalau ngupload foto nggak senaik di reels. Gitu. Terus juga orang-orang di Instagram sebetulnya lebih pintar ketimbang di TikTok kalau menurut gue. Dari segi komen-komennya, terus orang-orangnya juga nggak yang apa ya, beda deh pokoknya, kerasanya beda banget sih. Terus gue juga sempat ngeliat survei juga kan, ternyata emang yang justru yang paling pintar lagi tuh di X, di Twitter gitu. Pintar dalam konteks ngerti kripto dan juga dia tuh ngerti bersosial media sih lebih tepatnya. Bersosial media ya. Gitu. Jadi kan ada yang di TikTok cuman ya gitulah. Beda lah. Kerasanya beda sih. Gitu. Dan juga algoritmanya gue sebetulnya yang di Instagram tuh nggak begitu ngaruh jam posting. Karena bisa yang hari ini gue posting nih ntar malam baru FYP-nya atau nggak baru naiknya ntar malam. Bisa yang hari ini kayak baru 3 orang tapi tiba-tiba nih udah 2.000 nih malam gitu. Kalau TikTok tuh lumayan ngaruh jam posting. Jadi kalau yang postingnya siang itu ke gue nggak begitu naik kontennya. Tapi kalau udah yang sore nih jam-jam orang udah lihat handphone itu lumayan cepat naiknya. Pick up time-nya sore ya, jam-jam pulang kerja ya. Bener. Oke, menarik. Berarti lu Ajeng Talks ada juga di Twitter, di X? Di X enggak sih, belum sih. Oh, karena lu mungkin kontennya video ya. Kalau X kan mungkin kata-kata ya, mostly itunya apa sih materinya ya. Sama juga di X tuh kebanyakan kan CT ya, yang emang udah pro kripto. Sedangkan apa yang gue bahas tuh sebetulnya bukan sesuatu yang untuk yang pro kripto gitu. Gue tuh lebih ke yang edukasi general gitu, untuk yang orang mau belajar soal Web3, soal kripto tuh ya udah boleh lihat konten gue. Tapi kalau untuk yang di kripto di TikTok di
X itu lebih banyaknya yang calling soal market, soal koin, itu yang udah bener-bener deep banget. I see. Oke. Nah, ini kan lu bikin konten ya, harapannya juga pasti mau cuan dong. Di luar dari jadi trader kripto kan. Itu karena lu fokusnya di Instagram sama di Twitter, di Instagram sama di TikTok. Iya, di TikTok kan? Iya. Itu lu lebih banyaknya atau monetnya tuh dalam bentuk apa sih? Mungkin yang benefitnya kali ya jadi KOL di Web3 itu pertama ya dari endorsement itu bisa jadi benefit juga ya. Jadi kita bikin konten lah untuk brand-brand. Terus juga kalau misalnya benefit lainnya kita di-invite ke event-event orang gitu dan punya special treatment lah dari mereka. Terus dikenal sama orang. So far sih itu ya yang gue rasain, dan gue ngerasa kayak ada kepuasan tersendiri aja kalau misalnya apa yang gue bikin tuh bermanfaat untuk orang. Jadi kayak beberapa kali gue ke event kripto terus ada yang nyamperin perempuan-perempuan gitu, "Kak, thank you kontennya," gitu. Karena udah bikin aku makin pintar atau apa, itu tuh sering banget. Terus kayak gue ngerasa ternyata ada hal yang lebih bikin gue tuh bahagia daripada endorse yang masuk, tapi hal-hal seperti itu gitu. Kepuasannya datang malah dari orang nggak tahu siapa tiba-tiba nginfoin kayak gitu ya. Bener. Artinya konten lu ditonton mereka gitu kan? Iya, dan itu kayak lebih berarti aja sih buat gue. Dan ada satu momen yang ini kenyataan dan ini terjadi ya di dunia di dunia kita. Emang ada yang enggak? Enggak, tapi itu beneran real terjadi. Jadi ada satu momen gue ada di event waktu itu kalau nggak salah. Boleh sebutin nggak ya? Nggak apa-apa, lanjut. Terus ada satu event gue datang ke sana, ada satu orang nyamperin gue, kayak badannya tuh dari penampilannya tuh mohon maaf kayak lusuh gitu, terus kayak kucil gitu, anaknya kecil, agak pendek dari gue, cowok. Terus nyamperin gue, dia tuh dari awal gue datang tuh dia udah yang maju mundur kayak mau nyamperin atau enggak ya, kayak gitulah. Gue bisa ngeliat gesture orang kan. Terus gue duduk, terus dia nyamperin tuh. Gue cuma nungguin orang itu nyamperin gue nggak mau gue nanya duluan karena maksud gue ini berani gak ya kalau gue nggak nanya. Gue tunggu berapa menit, kalau emang dia nggak mau nyamperin gue yang samperin. Terus dia nyamperin kayak, "Kak, kenalin aku ini gitu, aku dari Cikarang naik kereta ke sini gitu, aku pengen ketemu sama kakak untuk ngobrol-ngobrol soal ini, aku pengen banget merubah keadaan aku gitu, karena aku buruh pabrik," kata dia. Terus kayak gue langsung terenyuh kan, kayak apa yang bisa gue bantu? Ya udah kita ngobrol banyak. Terus mungkin juga di saat itu juga dia ngobrol sama temen gue yang lain, KOL juga. Terus gak lama kemudian tiba-tiba gue ketemu lagi nih dia di sebuah event. Terus dia nyamperin gue. Terus dia bilang, "Kak, makasih ya. Kenapa? Waktu habis ngobrol sama kakak aku jadi lebih berani lagi nih. Terus aku ngajak ngobrol yang lain juga. Terus sekarang aku jadi community partners atau community manager gitu di gitu." Ya pokoknya itu lah pokoknya. Terus aku sekarang handle komunitas di daerah Cikarang gitu. Terus kayak gue ngerasa wih gitu, dalam waktu 1-2 bulan lah itu terjadi. Terus kayak gue ngerasa wih ternyata ini ya, maksudnya ucapan lu atau feedback dari lu tuh bisa apa sih ngebantu banget lah terhadap hidupnya dia ya. Bener. Dan itu lumayan, jadinya tuh ke gue ya semangat aja sih. Itu yang bikin gue tuh semangat konten ya. Barangkali ada orang yang lagi nggak semangat lihat konten gue jadi semangat atau gimana. Iya betul. Karena memang orang kan apa ya di media sosial tuh apa ya, motif untuk nge-scroll itu kan beda-beda ya, tapi nggak sedikit juga yang kayak either dia gabut atau mencari jati diri, mencari apa sih untuk dia bisa lebih baik lagi ya. Iya, dan gue sangat mengapresiasi ada orang yang berniat untuk merubah keadaannya gitu dan mau keluar dari keadaan yang tidak nyaman gitu. Maksud gue itu lebih dari apapun sih, karena nggak semua orang yang hidupnya seperti itu dan ingin keluar, dan ya udah mereka ada yang pasar-pasar aja, terima-terima aja. Dan itu dia jauh-jauh habis kerja nyamperin untuk nanya soal itu gitu, dan menurut gue itu lebih berarti sih dari harga endorse. Iya. Impact kayak gitu yang di hati itu beda ya. Beda. Ada kepuasan tersendiri sih. Oke, menarik. Nah, untuk lu sendiri berarti ini kan 2025 nih masih di buluran ya? Lu trading juga gak sih? Trading. Gue sering share trading gue kemana? Ke Instagram gue sering posting story. Di story tapi ya. Oke, Porto lah ya. Porto. Oke. Nah,
ini dengan regulasi baru kan tahun ini udah OJK ya, ya kan. Nah, lu sebagai KOL sendiri melihat atau mungkin punya case sendiri gitu, itu seperti apa untuk KOL di ranah regulasinya sendiri? Ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin entah positif atau negatif yang wah itu parah lah gitu? Ada nggak sih? Ini gue kayak deg-degan gitu tuh jawabnya. Kenapa? Kenapa deg-degan? Ya kalau itu sensor-sensor dikit nggak apa-apa lah. Sebetulnya tuh di Indonesia kan kita ini sebagai KOL tidak disarankan untuk mempromosikan exchange luar ya, karena emang pemerintah tuh meminta kita untuk promosiin exchange lokal. Dan keuntungannya juga lumayan banyak ya untuk para investor. Kalau misalnya investasi di exchange lokal itu dari segi keamanan itu terjamin karena kan fisiknya ada, kita bisa datengin kantornya atau gimana gitu. Customer service juga dalam bahasa Indonesia jadi nggak bingung. Terus juga dari segi pajak itu kita kalau pakai exchange lokal pajak kita dihitung dan kita juga udah bayar pajak. Kalau pakai exchange luar tuh enggak. Gitu. Itu yang salah satu titipan juga dari regulator kalau gue bikin podcast tuh ya lebih dipromosin lagi nih exchange lokalnya gitu. Karena juga demi keamanan lah. Cuman ya masih ada beberapa yang KOL yang lumayan sering juga promosiin exchange luar. Dan sempat ada kejadian beberapa yang memang kena teguran, intinya kayak gitu. Jadi sebetulnya di balik layar tuh banyak hal yang terjadi juga gitu. Ya pokoknya itu kurang lebih seperti itulah konteksnya. Dengan adanya OJK yang sekarang, peraturan yang sekarang gitu yang delisting beberapa koin yang nggak terdaftar di Bapepti. Dan juga mungkin ada kenaikan biaya, sebetulnya mungkin tujuannya tuh bagus untuk keamanan, karena kan kalau misalnya nggak terdaftar, kalau misalnya kena kerugian nggak bisa dilaporkan kan. Itu sih, karena gue sempat ngobrol juga sama tim asosiasi sama regulator yang lain lah soal keamanan itu. Dan cuman untuk investor kita sekarang nih di Indonesia tuh justru yang lagi hype itu token-token yang meme. Token-token yang sebetulnya lucu-lucuan aja, tapi bisa potensi cuannya ribuan kali lipat gitu. Nah, kalau gue melihat saat ini dengan regulasi yang saat ini gitu, dan kemarin gue sempat baca-baca di X juga lumayan rame banget. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini, ya semingguan terakhir lah. Gue bisa melihat bahwa bisa jadi kedepannya malah investor itu tidak menggunakan lagi exchange lokal dengan adanya regulasi ini, gitu. Karena para investornya itu merasa kok kayaknya terlalu banyak batasan di exchange lokal, gitu. Karena kan kemarin cukup banyak sih token-token yang di delist, dan bahkan si investor dipaksa untuk menjual asetnya. Dan di saat itu tuh Bitcoin lagi turun ke 93.000. Which is itu market lagi merah. Lagi banyak yang floating minus ya. Betul. Itu banyak yang kena likuidasi. Cut loss. Mau nggak mau dong kalau di spot cut loss kan. Iya benar, karena pasti Bitcoin turun itu semuanya merah gitu. Pilihannya kan kalau nggak mau dijual quote unquote akhirnya loss, ya delisting dari market tersebut, dari checks tersebut jadi nggak bisa dijual sama sekali kan. Betul. Untungnya mungkin kalau misalnya di exchange lokal kan belum banyak yang pakai futures, which is kalau pakai futures itu udah minusnya lumayan banyak, itu lebih rugi lagi kan. Gitu. Jadi benar-benar harus dipaksa dijual gitu. Dan itu banyak banget yang kemarin gue baca mereka mengeluarkan keresahannya mereka lah. Ya memang ini juga jadi dilematis tersendiri ya, karena spiritnya dari blockchain itu kan adalah decentralized. Ya kan, sedangkan exchange sendiri udah checks ya, udah centralized, which is ada government gitu ya, ada pemerintah yang jadi payungnya lah terhadap hukum dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain memang bisa jadi pedang bermata dua ya, aturan-aturan yang dirilis ya. Betul. Dan gue tuh ngerasanya tuh takutnya nanti kan sekarang nih baru ke bagian investornya nih, belum ke projectnya nih. Takutnya ada peraturan baru juga yang mengharuskan saja project mesti gimana gitu. Itu kan juga lumayan jadinya menghambat ya menurut gue. Karena project Indonesia aja banyak banget yang masih dapat stigma negatif lah gitu dari kacamata global. Jadi hal ini
takutnya ini bukannya ini my personal opinion ya guys. Mungkin ini kalau nanti regulator masuk juga maksudnya nonton gitu ya, itu bisa jadi masukan ya. Kita betul. Apa namanya semangatnya adalah ngasih feedback lah. Biar sama-sama lebih maju lagi kan di industri di Indonesianya ya. Jadi ya bisa sampaikan lah. Betul. Dan ya gitulah, takutnya tuh project-project di Indonesia juga nantinya bakal ada keterbatasan tertentu lah dalam hal berindustri Web3 di Indonesia gitu. Oke, malah jadi konteksnya ya udahlah bikinnya di luar aja sekalian gitu kali ya. Nah, itu dia. Itu sih yang bakal ditakutkan, takutnya malah ditinggalkan. Iya. Gitu. Oke. Tapi mungkin balik lagi ya, tujuan regulator ya ingin memberikan keamanan ya untuk teman-teman yang berinvestasi gitu, supaya nantinya nggak ada tuh gitu ke cerita-cerita bahwa kalian rugi karena projectnya scam. Gitu sih, mungkin lebih ke situ ya. Ya bertahap lah. Karena pasti kan government untuk mengkaji sebuah regulasi butuh waktu juga ya. Sedangkan pergerakan kripto ini cepat sekali. Wah, itu lumayan cepat sekali, fluktuatif banget. Ini sekarang nih Bitcoin semalam ke 100.000. Iya. News ada newsnya. Padahal terakhir tuh sempat omongin gitu sama teman-teman yang lain juga bahwa kemungkinan bakal turun ke 80.000. Ternyata dia naik kan. Iya. Banyak lah. Ini kripto lagi lumayan banyak banget yang terjadi. Jadi market lagi susah diprediksi juga ya. Susah diprediksi. Ya benar sih. Apalagi kan berapa hari lagi nih ada Presiden Amerika mau pelantikan. Iya, pelantikan. Terus tanggal 30-nya ada the Fed cut rates, which is juga itu udah tunggu-tunggu. Jadi ada 2 tanggal yang cukup dinantikan oleh para investor kripto. Ya. Tapi memang ya tipikal investor kan beda-beda nih. Kalau kayak yang mungkin sifatnya spot, ya udah turun tinggal gak sih? Iya, biarin aja gitu kan juga naik. Yang deg-degan kan kalau di futures ya. Mas Guntur main futures juga kayaknya nih. Main gak ya? Ada mainnya juga sih. Leverage berapa kali nih? Waduh, rata kanan kayaknya. Berarti Mbak Jeng tadi sebagai KOL juga main kripto juga, itu daily banget atau gimana? Atau news atau trend atau gimana? Sekarang lagi daily sih. Jadi kayak sebetulnya kalau untuk trading kayak misalnya sehari tuh aku targetin untuk dapat 20% gitu. Jadi kalau udah dapat 20% ya udah tinggalin. 20% dari entry. Dari entry gitu. Besoknya coba lagi terus kayak gitu sih. Kadang tapi kalau lagi marketnya lagi cukup bagus, posisinya lagi ada gitu, ya bisa yang 50%. Tapi aku tuh tipikal yang suka ngeliatin chart gitu kayak kan coba main features kan, dan itu nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau ada posisi tuh nggak bisa tutup handphonenya, mesti dilihatin terus sampai dapat. Tuh gatel. Makanya aku nggak cocok untuk yang tradingnya yang harian. Tapi kalau yang di spot aku ya invest di beberapa token gitu, koin untuk jangka panjang. Gitu sih. Jadi trading juga, investing juga. Oke. Nah, kalau untuk call sendiri, ya gue juga ketemu beberapa call lah ya, ngobrol-ngobrol macam-macam. Ngelihat antara call sama project nih, menurut lu sebagai sudut pandang call, kalau misalkan ada project-project dari Indonesia yang dia startup lah, baru mulai gitu, which is ya butuh exposure, butuh support apa segala macam kan, tapi namanya company baru bisa jadi maksudnya project baru ya, bisa jadi keterbatasan terhadap finansial apa segala macam beda-beda nih, ada yang minim gitu-gitu. Dari sudut pandang lu sendiri, kalau ada project tersebut, let's say projectnya bagus nih, setelah lu riset, itu lu sebagai call gimana sih responnya gitu? Apakah, sorry gue tambahin dikit ya, apakah ya udah gue sebagai call, lu butuh apa, lu bayar gue atau gimana, baru gue support atau gimana sih gitu? Biasanya tuh kalau ada project kayak gitu, mereka yang reach out ke gue sih. Kayak misalnya, boleh nggak tolong disupport soal ini gitu. Terus kalau gue lihat ternyata projectnya memang itu gue nggak masalah gitu. Bahkan kalau mereka nego pun it's okay buat gue, karena ya udah gue bantu aja. Selama dia projectnya elit ya gitu, kayak enggak yang mengerikan gitu. Itu sih, kalau misalnya projectnya misalnya kurang gue tidak ragu untuk menolak, karena again ya, ketika gue udah jadi KOL itu mengatakan sesuatu tuh jadi sebuah fakta yang bisa diaminkan gitu. Jadi kalau gue mengiyakan ini bagus, orang lain bisa
ketika projectnya jelek ya udah orang lain bakal percayanya itu bagus gitu. Nanti malah kalau kenapa-kenapa ya gue yang jadi bertanggung jawab gitu. Itu sih. Tapi pernah kayak gitu project yang lu apa ya sebutannya lu bahas lah? Ada, pernah tapi itu exchange lokal ya. Dan so far masih ada sih sampai sekarang sih untungnya. Dan tapi ada satu momen yang gue tuh di reach out sama project luar kayak Taiwan atau ya, mana gitu, dia mau masuk Indonesia. Itu mencurigakan banget karena foundernya dia nggak mau sebutin, alamat perusahaannya di mana dia nggak mau sebutin. Terus juga nama PT-nya juga bahkan beda dengan nama brandingannya gitu. Jadi kayak cukup jauh. Dan bahkan gue minta tolong dibuatin kayak perjanjian kerjasama gitu. Dia nggak mau ngasih. Terus ya udah gue nggak ambil. Dia ngasih bahkan di harganya tuh di atas red card gue 2-3 kali deh. Tapi kayak gue tetap nggak ambil karena ya takut aja sih gue. Ya. Karena kan tadi background dari projectnya ya, developer siapa segala macam itu juga matters terhadap ya kedepannya kalau ternyata ada orang yang kena scam lah dari project tersebut. Ya, lu bisa kena juga ya. Betul, dan lagi kayak kejadian yang udah nih kayak waktu Binomo gitu-gitu kan. Misalnya kan itu KOL udah promosinya dari kapan tahu kan. Tapi dia baru bermasalah beberapa tahun kemudian tapi tetap kena juga karena termasuk KOL yang mempromosikan. Walaupun kontennya udah lama diupload ya. Iya. I see. Oke. Gitu sih. Jadi itu lumayan beresiko banget dan kayaknya kalau misalnya tips buat teman-teman yang mau belajar soal mau bikin konten soal kripto, mesti perhatikan banget deh brandingannya dan apa yang bakal kalian sampaikan karena itu bakal mempengaruhi banyak orang sih. Oke. Nah, lagi nih, lu beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan untuk di ranah KOL, apa sih yang pengen lu lakuin? Sejujurnya ya, gue tuh kayak pengen nge-switch jenis kontennya sih. Maksudnya? Style konten gue tuh kan sekarang masih yang monolog ya. Kayak ini tadi gue kan sebelum kesini gue sempat mampir ke taman dulu. Gue pengen take konten dulu di taman dengan coba style baru gitu. Karena ternyata tips untuk jadi KOL yang bisa mengikuti pergerakan market atau enggak pergerakan tren itu tuh salah satunya ya mengupdate terus style kontennya. Kalau yang terlalu monolog tuh udah yang sekarang udah mulai ketinggalan nih. Mesti yang style yang cukup visualnya tuh enak gitu kayak sambil jalan sambil apa itu tuh ternyata lebih menarik untuk orang-orang nonton. Sama juga untuk di 2025 targetnya gue lihat sih market akan kemana karena kalau misalnya market ternyata bearish juga kalau kita ngebahas soal konten nggak ada yang menonton. Misalnya bikin konten soal kripto nggak ada yang menonton. Jadi we'll see lah kalau ternyata bullish dan market lumayan masih hijau ya ini sih lanjutin terus sih. Kan sekarang ada Trump juga. Dan infonya tuh Amerika bakal jadi kiblatnya industri kripto, industri Web3. Jadi kalau Amerikanya bisa membawa itu ke arah lebih baik dan Gary Gensler juga udah nanti bakal dipecat tanggal 20 diganti sama orang baru. Itu juga bakalan ada semacam suasana baru deh kayaknya di industri Web3. Cuman gue nggak tahu sih itu apa. Tapi we'll see. Tapi kayaknya sih pertengahan tahun bakal ada something happen sih. Yang sebetulnya tidak menguntungkan untuk industri Web3. Tapi ya we'll see. Boleh tahu nggak, spill dikit dong? Gue nggak tahu tapi kayak itu kayaknya bakalan terjadi sih. Tapi ya we'll see ya, nggak tahu. Nanti kalau ternyata beneran ada kita balik lagi ke podcast ini. Oke. Gue tunggu ya. Bulan apa sih? Q berapa deh? Mungkin Q3 awal kayak. Q3 awal. We'll see, kayaknya bakal ada something itu kayak teman-teman gue menganalisis itu dan kita tuh kayaknya bakal ada sesuatu terjadi. Siap-siap ya. Ya we'll see lah, siap-siap aja. Oke, menarik banget. Thank you Mbak Ajeng. Thank you juga Mas Guntur. Materinya nih KOL ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa belajar banyak. Amin. Dan bisa menjadi the next KOL lah setelah menonton dan mungkin kemudian hari dari setelah nonton podcast ini datang ke lu bilang hal yang sama juga kayak sebelumnya kan. Semoga. Boleh di-ping aja nanti ke Instagram atau TikTok kamu nanya-nanya. Oke. Thank you sekali lagi. Thank you Mas Guntur. Thank you. Kita close ya. Thank you. Bye.